Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Faizal Aldriansyah dari kelas Teknik Informatika 2025-01 dengan NIM 2025-081-0041. Jadi di sini saya akan menyampaikan sebuah revisi dari project teori yang saya buat ataupun juga project yang dimana pada praktikum. Untuk di sini saya pertama akan membahas mengenai revisi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang revisi proyek praktikum saya, yang dimana pada revisi aplikasi ini saya itu mengubah sebuah alur, yang dimana sistem sesuai dengan masukan dari dosen pembimbing saya ataupun dosen pembimbing mata kuliah saya, yang dimana dibuat agar lebih sederhana, lebih sesuai, serta memiliki efisiensi juga, yang dimana sebelumnya sistem itu memiliki beberapa jenis pengguna yang terlalu banyak dan juga yang membuat seperti ada HRD dan juga admin, namun dominan admin dibanding HRD yang terlihat seperti bisa digantikan oleh admin sebenarnya. Jadi ada unsur yang lebih kuat dari admin, sedangkan HRD ini tuh seperti bayang-bayang saja, hanya seperti tempat untuk lewat saja. Nah, di sini saya memiliki beberapa revisi, yaitu tentang aktor dan juga administratornya, serta karyawan dalam proses input, serta admin dalam proses pengeditan, ataupun bagaimana seorang admin ini akan bekerja sesuai dengan apa yang saya rencanakan atau sesuai dengan alurnya. Untuk alurnya sendiri, itu dimulai dengan ketika calon karyawan membuka aplikasi dan juga memilih daftar menu karyawan atau daftar karyawan. Nah, di sini ada nick, nama, divisi hingga ke alamat yang akan diisi oleh karyawan, yang nanti akan dikirim dan akan diverifikasi oleh administrator dan akan menunggu verifikasinya. Lalu administrator akan melakukan login dan ketika nanti sudah masuk datanya, akan masuk ke dalam alur program ini, yang dimana nanti ketika sudah diterima, akun yang dibuat atau baru dibuat oleh karyawan tersebut itu akan diberikan password yang default, yaitu 123456 oleh sistem, namun bisa dirubah dan juga biodatanya pun bisa dirubah oleh si pengguna tersebut. Namun di sini ada batasan, di mana karyawan satu tidak akan bisa melihat data karyawan yang lain jika tidak login menggunakan akun orang lain, dan juga admin hanya bisa mengatur password ataupun menerima serta menolak pendaftaran karyawan baru tersebut. Untuk pilar PBO-nya, di sini ada enkapsulasi. Kenapa di sini disebutnya enkapsulasi? Karena di sini diterapkan dengan cara menyimpan sebuah data ke dalam kelas tertentu sehingga hanya dapat diakses melalui metode yang telah disediakan, di mana sistem ini data karyawan disimpan pada kelas data pegawai. Nah, dan waktu terakhir edit diakses melalui metode getWaktuEdit in raw. Nah, cara ini kelas lain itu nggak bisa mengakses data secara langsung, tapi menggunakan metode yang telah disediakan sehingga data bisa lebih aman. Lalu ada inheritance. Di sini sama seperti login, dashboard administrator, ataupun dashboard karyawan yang merupakan turunan dari kelas gframe. Dengan mewarisi gframe, setiap kelas dapat langsung menggunakan metode seperti set title, set size, set visible, ataupun add. Jadi nggak perlu membuat ulang kode tersebut dari awal. Di mana ada juga extend dashboard karyawan di sini, extend gframe. Lalu untuk pilar PBO yang selanjutnya ada polymorphism. Kenapa polymorphism? Karena di sini diterapkan dengan metode yang sama dari kelas induk gframe, digunakan oleh beberapa kelas dengan perilaku yang berbeda. Sebagai contoh, metode set title ada yang dashboard karyawan dan juga dashboard administrator, yang dimana tampilannya itu nanti hasilnya berbeda, di mana yang satu karyawan, satu administrator, tapi metodenya itu sama. Lalu ada abstraksi. Abstraksi ini dibuktikan di sini ada
button terima, ada button menolak, ada button reset password. Di mana di sini abstraksi itu diterapkan dengan cara membatasi fitur yang dapat diakses oleh pengguna. Di mana sesuai dengan hak aksesnya, administrator itu hanya bisa melihat menu yang berkaitan dengan verifikasi data. Sedangkan si karyawan itu hanya melihat menu yang berkaitan dengan pengelolaan biodata maupun passwordnya. Dan pengguna itu tidak perlu mengetahui bagaimana sih penyimpanan password, menyimpan biodata ataupun yang lainnya. Jadi cukup hanya mengirim dan juga menerima apakah diterima untuk mendaftar karyawan atau ditolak. Nah, lalu di sini dilakukan dalam program yang menggunakan fungsi yang telah disediakan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.